للمؤمنين وشفيعا للمذنبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah wa syukurillah. Kembali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kembali kita dipertemukan Allah di tempat yang mulia ini dalam keadaan yang mulia pula. Mudah-mudahan dua hal ini, bahkan tiga yang kita dapati pada kesempatan ini, yakni berada di tempat yang baik, berada di waktu yang baik, dan dalam keadaan yang baik. Mudah-mudahan tiga hal ini nantinya kita dapatkan ketika kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu kita melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah halaman 173. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bagian yang ketiga. Semalam bagian pertama itu membicarakan tentang ketaatan. Makanya semalam dibahas mulai dari ibadah bangun kuring sampai kuring basah, dibahas di bab pertama. Lalu di bab kedua dibahas tentang menjauhi maksiat, mulai dari maksiat zahir sampai maksiat batin sudah dibahas. Nah, lalu di bagian yang ketiga ini dibahas oleh Imam Al-Ghazali tentang adab-adab pergaulan dan persahabatan dengan khaliq, dengan Tuhan dan makhluk. Jadi di sini akan dibahas bagaimana adab terhadap Allah dan adab terhadap makhluk. Ya kan? Jadi kan hanya lawan makhluk, beradab lawan Allah itu justru lebih lagi kita adabnya harusnya. Nah, di sini dibahas nanti. Nah, adab terhadap makhluk ini kan dibagi oleh Imam Al-Ghazali. Nah, adab terhadap makhluk ini kan banyak, manusia, binatang, ya. Nah, kita dibahas satu persatu di sini adab-adabnya. Adapun pasal yang pertama yaitu tentang adab-adab dengan Allah Ta'ala, adab terhadap Allah. Jangan-jangan selama ini kita ada beradab karena kada tahu adabnya, ya. Lalu kata Imam Al-Ghazali, ketahuilah bahwasanya sahabatmu yang tidak pernah bercerai daripadamu, kada pernah memisahi, ada terus mengawani, sama ada engkau berada di kampung ataupun musafir, di waktu tidur ataupun jaga, bahkan di waktu hidup dan matimu. Siapa yang kada suah memisahi kita, di kampung kah, di perjalanan kah, di rumah kah, di perjalanan kah. Kita kan kadang kawan di rumah lainnya lah, banyak kawan di kampung di jalan lain pulang kawannya. Nah, ada kawan ini ada terus di rumah iya juga, di jalan iya juga, ada tahu sama kita. Hatam kita guring ada juga, hatam bangun ada juga.
Siapa? Ialah Tuhan. Nah, tapi justru kadang ada lawan Allah, lawan Tuhan ini yang kadang terabaikan. Padahal kita setiap saat ialah bergaul lawan Allah. Cuma kita kadang merasa ini natama kau angkat adabnya apa harusnya sadar diriku, makasih Allah dan masih kau angkat, masih nyambung nih apa kabel di otak lawan di tangan ini masih tersambung. Kita adalah tersambung, tapi kenapa? Kadang otak lagi, jalur otak tangan angkat, tapi kenapa lagi? Yalah, jadi apa? Alhamdulillah masih diberi oleh Allah. Manakala ingat ini tangan atau mangkatnya Allah apa? Nama katakan Allah menolongi. Ketika kita berhasil mengerjakan sesuatu, harusnya apa? Dan kita alhamdulillah, kita pantas dipuji Allah. Itu jadinya kita ujung-ujungnya adabnya pada mau lagi apa? Menyambut seorang itu menyapa seorang. Ya, apa kata ingat? Ya, ada ingat. Ya udah nggak usah masing-masing. Dia belum selesai misalnya. Ternyata selesai itu dikira membantui terus. Nih karena ketahuan selesai dikira. Ya apa iya? Tahu lah aku udah begini. Ternyata salahnya dikira begini. Kayak apa rasanya selesai? Nah, sama kita kadang ada ingat bahwa Allah selalu menolongi kita. Maka kawan yang satu ini lain pada yang lain, ialah yang lain itu kadang muyak, ada turunnya lagi. Ada kawan yang ini kita sakiti tiap hari masih aja menolongi. Ada misalnya Allah tukang muyakan ikannya maksiat aja, ambil dia napasnya Allah misalnya. Ada aku aja masih kita kawan biasa masa sekali aja kita berbuat salah sudah maaf aja kita pada awal lagi. Ada hanya sekali kita salah ya kan. Nah jadi wajar kenapa banyak ulama sufi itu mengatakan kita kadang lebih banyak suul adab kepada Allah daripada kepada makhluk. Karena tadi Allahnya apa? Ada terus ya setiap saat kita bergaul dengan Allah. Jika kita pada sadar ya. Lalu kata Imam Al-Ghazali, apabila engkau menyebutnya, menyebut Allah nih, maka dia akan ada bersama denganmu. Karena firman Allah Ta'ala dalam hadis kursi, ana jalisu man dzakarani, kata Allah. Artinya aku sekedudukan bersama siapa yang mengingatku. Ini Allah. Jadi kalau kita duduk santai, ingat bahwa Allah, kita tuh ada duduk selamat, ya ada selamat. Itulah kenapa orang-orang wali itu ketika mereka sakit, mereka malah mengatakan itu sama dengan hari raya. Ya, dari itu orang menghilangkan denda, hujan sidin hari raya di sini kita apa? Nggak sakit hati deh, dari itu menghilangi pulang. Ada mereka malah mengatakan inilah hari raya. Kalau biasa dia menyatakan marhaban bi syiaril Islam. Ya, himungnya nih ada dihilangi orang. Kenapa? Karena lalu basah, kenapa? Nah, lalu basah kedua orang Allah, ya kan? Kadang para sahabat ditinggalkan oleh makhluk. Jadi siapa yang ingat bahwa Allah dan maka ketika itu dia sama kedudukan lawan Allah. Itulah kenapa orang mengingat Rasulullah Allah ialah
ada bakal kasurupan, apalagi karena guna-guna macam-macam aja mau. Nang bisa karena apa itu bisa ada ingat, makanya mohon maaf nang rancangan atau kan nian. Kenapa jadi baby nian? Pertama baby nian itu kan lebih sering dalam keadaan tidak suci ya. Pertama mungkin ketika haid, kemudian ketika nifas. Nah kedua babynya itu dia paling sering ngelamun. Lelakian ada masalah ialah pulang. Kalau orang besar hilang itu masalahnya hilang. Bahwa apa main bulu tangkis hilang deh. Kalau babynya kadang masuk ke kamar, nah lain beli-beli di bulan itu. Padahal dia apa? Mau ada masalah itu jangan dibandang ya, laporkan lawan ampun solusi ya, yaitu Allah. Jangan nyimban apa tadi dapat masalah makin berparah lawan Allah, nah itu malah bagus. Dapat masalah langsung dapat berzikir ingat lawan Allah, itu malah bagus ya. Tapi tipu daya setan, semuanya setan. Ikan malam belum malis tak menangis dulu setangis-tangisnya. Padahal yang ditangisi maka ialah asiknya seorang menangis. Kasih itu kisahnya. Jadi apa tadi? Orang mengingat lawan Allah itu selalu bukan lawan Allah. Berarti apa? Ada berita harusnya selalu ingat lawan Allah ya, selalu ingat. Dan Allah pula berfirman dalam hadis qudsi, ana 'indal munkasirati qulubuhum min ajli, ya Allah. Artinya aku, kata Allah, di sisi mereka yang hancur hatinya karena mengingatku. Iyalah timbul hana ibadah sembahyang habis nedang besar bujuna menangis. Iyalah keingatan lawan Allah nih, takutan lawan apa? Mukanya Allah. Nah itu jangan apa? Berarti orang itu lagi parah lawan Allah. Itulah kenapa kadang ada orang yang disayangi oleh Allah malah hidupnya makin sengsara secara zahirnya nih, padahal sebenarnya bukan sengsara. Lagi kada tapi sampai yang berjamaah masjid, wah bilang luar biasa usahanya ya. Sehari ini kuliahan 200 triliun misalnya ibadahnya sembahyang di jamaah rutin 100 ribunya beli sehari iya kan. Tapi apa gara-gara itu apa bebas rajin ibadah sembahyang di jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah paham aja lebih langsung buat kada langsung mencet model kasih sibukan nih pada soal lagi. Nah ya Allah, aku kasih berikan anak ikan para anakku, aku ambil nama halangi ini berletak kayak dari surga yang aku julung ya Allah. Padahal Allah baik, cuma kita kadang kada sadar bahwa itu justru cara Allah hendak mendekatkan kita lawan sendiri. Cuma secara zahirnya apa tadi? Kayak sengsara nih, usaha makin mengalih ya. Jadi jangan pikiran apa, ayo semua yang berjamaah pasti rezeki lancar. Jangan dihitung apa rezeki itu lawan ibadah. Yang rezeki itulah ditentukan dengan ibadah. Harusnya rezekinya bukan kita, adanya dulu kan PKP, dulu kan dia situ ya lah.
harusnya nih jatah rezeki itu apa dihitung berdasarkan apa amal ibadah, tapi karena kita memandang rezeki itu hanya berbentuk duit, padahal yang dimaksud rezeki itu di situ adalah bisa dalam bentuk yang lain, awal sehat, ya rezeki mana lebih besar dari rezeki apa? Duit. Dia dapat duit 1 miliar sehari, tapi dia berisi penyakit kolesterol, darah tinggi, gula darah, asam urat, berisi duit 2 miliar, tapi di dokter dia hanya kawat makan gumbili. Iya, misalnya dibandingkan sampean hanya dapat duit 100.000 misalnya sehari ini, masuk bayar sehari 100.000 misalnya, tapi nampak berdasarkan kawan, ayo masih lama sehat daripada apa duit ya. Fin kadang menumpak buat orang berduit itu tahu tuh, kadang apa ya dilihat dan kecil kayaknya akan kayak kita ini soalnya Allah pada kita makan banyak lagi makanannya yang kita apa biasa-biasanya malah antum terus ya. Dan jadi apa tadi jangan sampai ada ingat lawan Allah ya. Jika engkau ma'rifat akan Tuhanmu dengan sebenar-benar ma'rifat, jadi mun kita tuh kenal lawan Allah, bujur-bujur kenal, kata Imam Al-Ghazali apa? Pasti engkau akan menjadikannya sebagai sahabat. Cuma menjadi masalah ini kita kadang belum kenal ya, masih menganggap Allah itu hanya sekadar nama ya, Allah itu hanya sekadar nama Tuhan, bukan Allahnya ya, tapi namanya aja yang masuk ke hati, bukan Allahnya. Mun bujur-bujur makrifat kata Imam Al-Ghazali, niscaya pasti engkau akan menjadikan Allah itu sebagai sahabatmu, dan engkau akan meninggalkan yang lain daripadanya. Kenapa? Karena ini sahabat satu-satunya yang paling setia. Yang lain, macam-macam itu namanya, orang namanya dia. Dan jikalau engkau tidak mampu berbuat demikian pada sekalian waktumu, karena awak mengingat 24 jam lawan Allah, maka janganlah kosong siang dan malammu dari waktu yang telah engkau tentukan untuk bersunyi diri dengannya. Kadang awak boleh 24 jam ingat, minimal ada dalam waktu siang ada ingat lawan Allah, waktu malam ada ingat lawan Allah, dan engkau berdetak-detak dengan munajat kepadanya. Ada waktu kita untuk beristighfar berduaan lawan Allah, misalnya apa? Waktu sujud terakhir sembahyang ya, bujur-bujur kita ya Allah, ulun ni hamba biana bian tahu jatuh kurang ulun, hati ulun ni kalau bujur-bujur yakin biar masih lawan bian bujur-bujur kita malu Allah ya. Pokok biar tahu jatuh ya Allah, nah ulun ni nampak ya lah, ulun minta kayak itu je lah, ulun biar dari di hati ulun ni karena lawan bian ya, dan ulun minta biar jadikan ulun para bian itu je minta ulun. Kalau memang lain lagi ya Allah menyebut ya lah, ada yang lain lagi ya Allah ya tinggi ya Allah, bukan apa orang biar lalu yang apa menikah ya Allah para kawan aku ya, maka apa silah
silahkan ambil apa yang kamu inginkan. Nah itu orang sudah para kabusan para ulama di dunia ini. Kalau kita membayangkan kayak banyaknya para lawan orang Arab, inilah ulun misalnya para lawan wali kota pas ulun misalnya pas ulun ada lalu ulun telepon wali kota dulu ulun ada gampang kirim dan nyaman ulun misalnya karena apa? Jadi nang lain temu pati jadi gitu. Nah cuma kadang orang mau penting surganya dulu bukan Allahnya. Pun kita tuh para Allah, aku paham ya Allah yang beberapa orang iya lah. Kalau mungkin ya Allah mau masuk ke neraka. Jadi jangan sampai ada di waktu kita di siang hari atau di malam hari itu jangan sampai kosong sama sekali daripada ingat lawan Allah. Barangkali 5 menit barang orang dahulu ini apa? Abah dulu jam 1 jam 2 tuh hilang turun balik. Ada tuh di luar berduduk. Nah ya ini kalanya orang dulu kan orang itu tapakur ya ada kita ini dulu saya ada orang dulu istilah tapakur namanya halnya cinta Allah ya ingat Allah jadinya malah nih sampai apa tadi berlezat-lezat dengan munajat kepada Allah. Nyaman banget. Di Aminta itu ada mu'alim, almarhum mu'alim Dr. Saudar si Jukin punya doa. Sekali nanti waktu lagi setelah aja udah butuh mesti itu mau memimpin doa. Cuma jarang sih aku memimpin doa. Waktu masih di Aminta itu ya orang punya orang pasti dia suruh sedikit orang mau tapi pun sih mau ngambil misalnya kalian di waktu itu sih kasihkan atau lagi gini macam-macam mau saja kasihkan mudah kita dapat rasanya baunya nih ya rasa lezatnya apa tadi munajat kepada Allah ya Bang. Kita ini mengambil aja Bang. Tahu sudah merasai atau belum ya. Mudah-mudahan sempat kalau jadi guru dahulu minimal sebelum meninggal barang sempat merasakan lezatnya apa zikir lezatnya ingat lawan Allah. Oleh karena itu maka sudah menjadi kewajibanmu supaya engkau mengetahui adab-adab persahabatanmu dengannya. Nah nih kan kita tadi setiap detik bergaul lawan Allah. Nah lalu kayak caranya supaya waktu bergaul lawan Allah tuh jangan sampai ada adab. Lalu di sini dibahas adab-adabnya. Adapun adab-adab itu ialah yang pertama adab lawan Allah ketika bergaul lawan Allah. Yang pertama menundukkan kepala di hadapannya. Makanya biar hati ya ulama-ulama yang bersalih jarang sih itu Islam pasti lah tadinya mengantuk kok orang merasa di hadapan Allah. Tapi kita betul kayaknya mengantuk ya. Ulama tanya mengantuk. Maksudnya ya mengantuk. Jadi menundukkan kepala. Makanya jangan
waktu sudah imam tuh sawu sufufakum atau istawu sufufakum, sama aja maknanya. Sawu ulah kasih dapat akan sabu. Kalau istawu mohon izin, memang kalimatnya istawu ditolak meminta. Kalau langsung sawu itu menyuruh langsung, ya sama aja maknanya juga menyuruh. Jadi rapatkan sabu ya imam nih, maka apa langsung jatuh. Iba sudah berdiri kada ada lagi nama sambil metijan meti apa, tapi bagi lagi merasa sudah di hadapan Allah. Betul bukan lagi ya. Kalau sahabat itu ya apa, mereka itu yang menyusun saf sebagaimana mereka menyusun barisan ketika berperang. Jadi imam itu berkiawat sawu sufufakum sama orang, yuk susun barisan berperang. Adalah misalnya apa itu, ayo susun barisan berperang. Ada yang santai dulu, pasti apa langsung. Nah, ya mana dapat fadilat berdiri ketika iqamah ialah, maka ketika lafal qad qamatis shalah, kada menghadang tumpung qomat, qad qamatis shalah. Kalau di Muhammadiyah itu dia nyusun sama dulu hanya qomat. Dulu berapa kali main di Muhammadiyah. Jadi sufufakum langsung apa sudah tapi hanya qomat. Jadi kada tidak masuk. Nah, kada tidak masuk. Ada kita tumpung qomat tuh ada di masing-masing. Nah, harusnya apa? Tumpung qomat itu kan jangan sampai ada jeda lawas. Jadi langsung imam apa? Menaikkan sholat, karena tadi qad qamatis sholat sudah didirikan. Jadi langsung. Itu yang pertama, menundukkan kepala. Yang kedua, merendahkan pandangan di hadapannya. Nah, ya tadi kedua ini menoleh kesan apa nih, ke atas, ke kanan, ke kiri, kedua ini. Lalu yang ketiga, memusatkan perhatian kepadanya. Makanya sunat pandangan kita itu ke tempat sujud ya, ketika sholat berbikin ya. Misalnya nih, ada yang berpendapat kalau menutup mata itu lebih membantu untuk khusyuk, maka lebih baik menutup mata. Tapi tetap yang paling afdal itu apa? Menatap ke tempat sujud. Menutup mata atau kalau bina salah jauh ya. Salah lima. Sama aku diri masih orang sujud deh. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, sudah jelas memusatkan perhatian kepadanya. Lalu yang keempat, mendiamkan segala anggota badan. Ada kita. Jadi ampun maaflah kita sembahyang getal misalnya, membayangkan berada di hadapan gubernur misalnya atau presiden, turun apa yang di hadapan presiden. Nah, iyalah. Nah, misalnya kalau turun segetar-getarnya tetap ditahan nih, kayak tolong kita aja, apalagi di hadapan Allah. Ini kadang berbahaya kita. Enak, asal apa pulang. Iyalah. Jadi apa? Di antara adab kita ketika bersahabat nih, ketika di hadapan Allah, yaitu mendiamkan anggota badan.
kelima, bersegera mengikuti perintahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, udah tuh, iya kan? Langsung aja tuh, mohon maaf lagi sholat. Wah, iya kan? Jadi apa? Lupa ulang hadisnya lah. Maknanya kurang lebih ini, barang siapa yang memelihara waktu sholat, maka Allah akan memeliharanya dan keluarganya. Dan barang siapa yang menyia-nyiakan sholat, maka Allah akan menyia-nyiakannya dan menyia-nyiakan keluarganya. Makanya nanti orang model-model sembahyang bahkan keluar dari waktunya, hidupnya tuh malih, rezekinya sempit. Cuma yang penting mau rezeki itu hanya dari duit, ya kan? Kita ada masalah, ada orang menolongi, itu rezeki, ya kan? Kita ada hajat, tiba-tiba kabul, padahal hajat itu ada dalam bentuk duit, ya kan? Nah itu rezeki sebenarnya. Rumah tangga kita apa? Akur, ya kan? Sakinah, itu rezeki. Aku nabian duit dari 2 miliar sehari, ke 2 miliar sejuta, ke 2 miliar sehari. Tapi yang sebut hari yang betapa bicil anak, misalnya nih, ya kan? Ada harganya lagi duit. Jadi jangan mengukur hanya dalam bentuk duit. Nah lalu berikutnya, jadi bersegera ya, apa tadi? Mengikuti perintah. Yang keenam, menjauhi larangannya. Lalu yang ketujuh, tidak menyangkal perbuatannya. Maksudnya apa? Tidak menunjukkan rasa tidak puas hati terhadap tindakannya. Nah ini, jangan ada sikap kita tuh model apa? Model kecewa lawan kewian Allah. Nyaman coba kita menyambut, cuma kadang waktu prakteknya malah itu orang tergewi ya. Pas apa? Kita ada apa? Kewian nih. Sudah memprediksi aku nih sukses sampai ini sekalinya gagal, ya langsung apa? Ya Allah, mau jadi gagal, wah nih sadar aja bahwa Allah menolak gagal nih, Allah menolak cuma apa? Nah Anda merasa kecewa, nah bahkan menyangkal apa jadi kayak ini ya Allah, nah ya lah, menghadap kita tuh harusnya kan. Allah biar besarkan, biar digalakan pun biar juga namanya urusan Allah. Kalau tersebut salah ya Allah, nah ya lalu ya Allah apa? Nah tak ya Allah boleh kayak kita bisa diajungi Allah ya Allah. Artinya sadar nih bahwa itu hak Allah. Kita ini apa? Makhluk ini hanya sekedar apa? Rencana Allah yang menentukan. Lalu jalan Allah apa? Nah mantap di kantornya, ridhonya, muayalah. Ikan sudah apa? Mantap tawakalnya. Kadang besar, tapi apa? Pas gak sesuai apa? Baru ngamuk, ya lah. Tawakal menuju Tuhan, usaha ada apa? Semaksimal mungkin. Nah usaha Allah, tiba-tiba hasilnya ada sesuai. Kenapa? Karena tugas kita baru usaha, bukan tugas kita yang menjadikan sukses. Ya. Lalu yang kedelapan, mengakali zikir atau ingat kepadanya. Makanya
belajar menghadap ingat tahu sama Allah biasanya dimulai dengan zikir lisan dulu. Jangan maaf banyak orang model berapa anggap hampir nih hanya zikir 100-200 ribu dimuntung kali ganti-ganti. Oh dimuntung aja kan ada ganti-gantinya lah. Oh dimuntung dulu disantet supaya kita masuk ke hati. Jangan orang pikir kalbu, pikir hati, menuntung ada ingat, ada nilainya juga. Misalnya nih orang mulai pikir lisan dulu latihannya, mulai la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai kita terbiasa, ya lah. Tahajud la ilaha illallah, karena penyanyi tahajud la ilaha illallah, ini la ilaha illallah harus sampai santet. Coba sampai santet kalau baik kayak sampai waktu tahajudnya lah, ibu mau nyambut mau harus kalau sampai kira apa? Nah nanti ngomong nih Allah jadi kita ya tahajud ya Allah. Itu mulai tetap Allah tuh ada di hati kan untung nih keluar dari dalamnya. Nah kalau diuntung ini kan berasal dari hati. Nah memang karena mungkinnya lah baju dijirat kopi luar baju putih ya mau ya lah mau aja diganti bajunya sama tuh di hati ya lah. Di hati dasar Allah pasti nafal luar kenapa nafal Allah. Jadi jangan menganggap remeh pikir lisan ya. Kalau Bapak memulai sesuatu Bismillah ya supaya ingat Allah. Kita mengakhiri sesuatu Alhamdulillah, ingat Allah terus. Menggawi sesuatu ialah Bismillah. Kena berharap Allah, tawakal Allah. Jadi hampir dalam hidupnya itu kalau ada mengesahkannya berataan mengesahkan Allah. Nah ini mungkin itu sampai makribatnya, bujur-bujur, apa istilah dalam tasawuf fana, inya hilang, ya Allah aja lagi ada, Allah aja lagi dikisahkan. Yang ke-9 melazimi pikir tentang kudratnya. Nah ini ya namanya alam turun ke tanah melihat bulan bintang, harapnya ya Allah bintang genang pada bumi padahal gugur, ya lah. Seorang aja masyarakat kalau aku gugur deh, ya lah. Harapnya Allah, nenah langit, ada letihang sebuting, ada runtuh. Seorang rumah orang tihang sebuting jadi. Nah, jadi apa mau melihat itu harapnya Allah, ya lah. Nenah, cip kita masing-masing ya lah. Anehnya kan dalam samanya. Jangankan kita hampir tuh ya pilih orang tuh hampir kata pilih ininya. Cip di mobil itu kawannya mesti dia ya lah. Ini bahwa harapnya apa? Kudrat Allah ya lah. Nah lalu akhirnya apa? Ingat ya lah. Nah lalu nanti yang ke-10 mengambil yang hak dan meninggalkan yang batil. Nah insyaallah kita sambung. Salah khilaf maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, dihindarkan dari segala bahaya, dan lebih-lebih kita memasuki minggu terakhir bulan
Safar ialah Rabu Kaina berarti Rabu Mustamir ialah Rabu Mustamir ialah walaupun banyak memperhatikan kalau bujur apa kesalahannya ialah kita jaga amaliahnya, insyaallah tahunya bertahan yang penting bencana amalan minta hindarkan dari mara bahaya. Misalnya mencapai baca dua kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Lalu ya Allah 7 kali. Ya Allah ya kafiyal bala, ya Allah menolak bala yang menjauhkan bala. Ikfinal bala, jauhkanlah kami daripada bala qabla nuzulihi minas sama, sebelum turun dari langit. Minta ya. Juga sembahyang sunat tolak badan, ada juga baca yasin sampai salamun qaulan min rabbir rahim diulangi 50 kali juga. Jadi kesalahan masing-masing hanya amaliyahnya ialah yang penting minta lawan Allah dihindarkan dari segala bala dan musibah ialah baik bala dunia maupun bala akhirat. Allahumma sholli Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al hadha jam'an jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arzuqna al-ikhlas wal istiqamah fi talabil 'ilmi wa fi nashrihi wa fi jami'i at-ta'at. Sallallahu